menurut mereka data free float Indonesia itu kok kayaknya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya ya. Satu, secara country, kita tuh termasuk yang paling rendah, Pak. Kita punya free float yang paling rendah ya. Itu kalau di-compare misalnya sama negara lain, kita termasuk rendah. Kemudian yang kedua, karena yang harus diungkap itu minimal 5%, kadang-kadang ada yang menyembunyikan dengan di bawah 5%. Nah, padahal itu porsi sahamnya harusnya nggak liquid juga. Nah, kemudian tidak semua perusahaan tata kelola di Indonesia itu bagus, Pak. Jadi kalau kayak BCA kita lihat sama Adaro, bagus sekali, Pak. Jadi selain ada pemilik, ada afiliasi. Jadi pemegang saham oleh pihak afiliasi pemilik juga dia publish. Tapi sayangnya tidak semua perusahaan tata kelolanya seperti mereka, gitu. Sehingga terkadang data free float yang tersedia di publik itu menurut MSCI kayaknya ini nggak benar nih. Tidak real. Tidak real. Sesuai realitanya ya. Betul. Kemudian mereka keluarkanlah konsep bagaimana kalau saya pakai data ini plus dengan data KSEI. Saya keluarkan pemilikan saham oleh corporate dan oleh others. Atau skenario 2 corporate aja gitu. Nah, itu saja Pak bikin marketnya crash waktu pertama kali. Nah, kemudian dia buka konsultasi sampai dengan bulan Desember. Siapa yang mau kasih masukan, silakan. Waktu itu saya datang juga, Pak. Kebetulan Asosiasi Manajer Investasi mengundang MSCI. Saya juga hadir di meeting itu. Sempat ada obrolan gitu ya. Nah, kemudian dia terima masukan-masukan kita. Dan intinya dia mengatakan sesuai suratnya akan kami publikasikan 30 Januari 2026. Belum tanggal 30 Januari dia publikasikan. Lebih awal. Lebih awal. Iya. Udah lebih awal, kemarin kan skenario terburuk, porsi saham corporate nggak dihitung. Bobot kita jatuh. Oke lah, ya sudahlah kalau itu it happens, mau gimana lagi kan. Oh ini enggak nih, kalau kamu nggak mau perbaiki transparansi data, satu, saya turunkan, bobot sahammu saya turunkan, atau kedua, saya turunkan kamu ke frontier market. Nah, ini yang serem nih. Nah itu diturunkan ke frontier market. Ya. Kalau sekarang kan emerging market ya istilahnya. Betul. Nah jadi kalau di pasar modal Pak, mereka sebutnya DM, developed market, negara maju, Amerika, Jepang gitu. Kemudian emerging market. Nah di sini ada India, ada China, ada Korea. Walaupun Korea katanya mau promosi ya. Nah tapi biasanya negara berkembang, Brazil termasuk Indonesia. Satu lagi frontier Pak. Dengan segala hormat negaranya misalnya kayak Sri Lanka, Pakistan, Uzbekistan. Nah, negara-negara yang mungkin pasar modalnya masih tidak semaju yang dua kategori itu. Nah, kalau kita sampai diturunkan nih Pak, ibaratnya kalau Liga Italia Pak, kita sekarang main di Serie B Pak. Kalau dia cuma potong porsi corporate Pak, kayak pemainnya kena kartu merah Pak, tapi masih main di Serie B. Oh. Tapi kalau ini diturunkan Pak, langsung ke Serie C Pak. Oh, nah itu kan cilaka Pak, fatal sekali gitu. Nah itu yang menurut saya bikin 2 hari ini membara. Hari ini membara juga, tapi sudah pulih paling tidak. Ya, tadi juga sempat trading halt ya. 2 hari ini market memang merah, kemarin merah banget. Hari ini juga sebetulnya tadi merah banget ya. Tapi beruntung di jelang penutupan naik sehingga penurunan tidak sedalam kemarin gitu. Mas Rudianto, sebenarnya kalau kita melihat ini ya, proporsi investor domestik, ada proporsi investor asing gitu. Kalau kita melihat MSCI ini kan sebetulnya jadi acuan investor asing gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara investor dalam negeri, baik retail maupun institusi, cukup kuat nggak sih kalau memang menopang market kita gitu? Kalau sekarang kita lihat bursa kita ya, setahun terakhir kan ada banyak sosok-sosok fenomenal Pak. Bukan yang Kongo loh Pak, tapi investor-investor yang mungkin juga sudah jadi tamunya Pak Masirom di sini kan. Transaksi sahamnya 1 bulan sekian. Wah itu level corporate kayak tempat saya aja nggak nyampe Pak segitu. Jadi perorangan bisa transaksi sekian triliun, wah itu luar biasa sekali kan. Oke lah, sekian T itu kan transaksinya bukan hartanya. Tapi kan tidak mungkin 100 juta bisa transaksi 1 T. Ya. Pasti kan hartanya juga sudah puluhan ratusan miliar gitu. Nah, jadi sebetulnya transaksinya sudah didominasi oleh retail Pak.
Bahkan transaksi bursa terus rekor. Tadi saya lihat 60T hari ini Pak, transaksi. Luar biasa ya. saham. Luar biasa loh, transaksi harian segitu tuh. Betul. Nah, cuman investor-investor retail, baik yang mungkin influencer ataupun yang retail-retail kayak kita-kita semua ini, karena melihat saham Konglo naiknya seperti nggak ada rem, mainnya di situ. Nah, sementara investor global itu mainnya mungkin di saham yang blue chip. Nah, ini kita ngomong ini Pak ya, nggak ada maksud untuk mengatakan saham A atau B bagus atau jelek. Ketika saham Pak, valuasinya PI 10 kali, 20 kali, bahkan mungkin 30 kali, kita mungkin masih bisa justify. Tapi ketika PI-nya sudah 50, 100, 500 gitu, kita sudah nggak bisa justify. Dan saham-saham yang kalau kata orang digoreng itu perlu exit Pak. Karena kalau nggak exit cuma transaksi kita berdua kan nggak jadi uang Pak. Nah, banyak upaya-upaya agar saham-saham dengan valuasi tinggi ini dibeli investor global. Tapi investor global selama ini rigid dia, belinya saham blue chip. Nah, celah untuk memasukkan saham ini kepada blue chip itu melalui MSCI. Karena MSCI kan pendekatannya ibaratnya kayak matematis Pak. Kalau mencapai transaksi sekian, ukuran market cap sekian, likuiditas sekian, maka dia bisa masuk. PE ratio nggak jadi pertimbangan. PI nggak jadi pertimbangan ya? Nggak. PI itu price earning Ratio. ratio. Jadi harga saham dibagi dengan earning per share ya. Betul. Nah, nggak jadi pertimbangan ya oleh MSCI ya? Tidak sih Pak. Cuma memang saya lihat di fund fact sheet-nya MSCI, misalnya MSCI Emerging Market, PI rata-ratanya mungkin 16 sampai 20 kali. Sementara kan yang mau berjuang masuk ini PI-nya 100 kali, 200 kali. Nah, mungkin ibaratnya PI 100 kali jelek nggak? Belum tentu kan. Siapa tahu memang benar ada story-nya, benar ada phenomenal growth-nya. Next Nvidia, we don't know gitu kan. Nah, tapi kalau rame-rame mau masuk, story-nya bisa terwujud apa tidak, tapi kalau dia masuk MSCI sehingga oleh investor global mereka masuk, ya tentu kan ada keberatan juga. Kami kan bukan exit liquidity. Nah, jadi mungkin itu disampaikan, kemudian MSCI-nya itu, oh yaudahlah kami coba pertimbangkan lah bagaimana. Nah, itu. Mungkin seperti itu Pak. Kalau dari sisi yang dilihat MSCI ini, sebetulnya ketentuannya yang masih kurang, atau emiten-emiten kita yang dalam tanda kutip terlampau kreatif gitu, Mas Rudi? Nah, karena pendekatan MSCI itu matematis, saya baca-baca dokumennya. Saya ikut di meeting MSCI dengan Asosiasi MI. Waktu itu saya sempat kasih masukan, Pak. Kenapa enggak pakai saja kalau misalnya kan di dokumen kamu nggak ada metode PI. Ya udah kalau PI-nya misalnya lebih dari 100 kali atau lebih dari 80 kali coret, 50 kali coret gitu. Ya mereka terima, tapi saya lihat sih kayaknya belum tentu akan mengubahkan. Kenapa indeks acuan seluruh dunia mau demi Indonesia berubah kan? Nah, jadi mereka juga berlaku global ya. Betul. Jadi mereka pakainya mungkin lebih ke tetap pendekatan kuantitatif. Nah, celah itu saya lihat mungkin oleh sebagian investor jadi, kalau dia cuma kuantitatif nggak peduli valuasi, kalau harganya bisa saya push ke atas, siapa tahu saya bisa exit di sana kan? Nah itu yang kalau dibilang kreativitas mungkin. Nah kreativitas itu belum tentu selalu datang dari emiten Pak. Bisa juga ada investor, kebetulan dia keep barangnya banyak, ya dia mau exit dengan harga bagus, dia mencoba untuk masuk ke situ.